Ya, aduh kalau suruh ngomongin SummerSlam tahun ini. Gila, gila keren banget. Buat saya sih SummerSlam tahun ini top kecuali satu match. Apa sih satu matchnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di review Gulat by MF Wrestling ya. Ini seperti biasa review. Karena apa? Hari ini ada SummerSlam guys. Tadi pagi ya jam 6 sampai jam 10. Itu SummerSlam dan teman-teman bisa nonton di WWE Network. Kalau nggak ada di WWE Network, iya cari sendiri lah ya. Saya nggak mau share link-link seperti itu nggak. Walaupun saya juga nontonnya di situ gitu, tapi kan ya masa apa kita apa namanya memperluas hal-hal yang tidak layak gitu ya. Ya udahlah, jadi kita tetap promonya nonton di WWE Network guys. Kalau ada uangnya ya, karena langganannya juga cukup pricey buat kalian gitu ya. Termasuk buat saya juga sih. Nanti nunggu Netflix aja ya, nunggu Netflix 2025. Nanti udah tenang lah. Kalau dari Netflix 2025 teman-teman mau nonton kapanpun bisa, asal langganan Netflix. Netflix jauh lebih murah kok. Mau yang dari 50.000 juga ada ya kalau nggak salah. Startnya kan 50.000 baru 65 kalau nggak salah. Ya kayak gitulah. Oke, hari ini kita coba bahas soal SummerSlam ya. Ada 7 match yang diadakan. Orang sih pada protes Triple H kenapa sih nggak bisa gitu nambah match gitu ya, nambah match tag team kayak itu ada nggak sih, kenapa nggak dimasukin tag team itu. Cuman ya saya sih nggak begitu masalah ya, bukan karena saya pemuja Triple H bukan. Atau Triple H juga berapa kali saya kritik kok. Cuman kalau kata saya sih 7 match itu udah cukup, dan ya meskipun saya juga pengen ada tag teamnya tapi nggak apa-apa lah. 7 ini juga toh eksekusinya udah paling pas, udah paling tepat gitu, dan kita nonton juga sama-sama terhibur kan ya. Jadi match pertama itu ada Liv Morgan retain lawan Rhea Ripley setelah si Dominic Mysterio itu berkhianat. Kurang ajar, itu seru sih. Saya sih storyline bagus, seru. Kita kita semua udah tahu lah ya gimana progresnya gitu. Liv Morgan sama Rhea Ripley videonya seperti apa, kita udah semua udah kebayang lah. Jadi kayak si Liv Morgan itu pengen merebut semua yang ada dari Rhea Ripley, dan finally Dominic pun kerebut gitu sama si Liv. Meskipun minggu kemarin kan kayak si Dominic itu, gak, gue benci lo, jangan pernah ketemu gue lagi dan lain sebagainya ya. Jadi ngomong kayak gitu karena dia kan kecampur pakai ngomong ini juga ya, Spanish juga, jadi agak bingung. Cuman ada beberapa yang kayak nonsens saya kalau kata saya, tapi wajar. Ya modern Rhea Ripley itu agak nekat ya, kayak yang dia banting dirinya sendiri ke meja gitu ya, dihantemin sama dia biar bahu, karena dia katanya cedera, cedera lagi, jadi biar bahunya balik lagi. Agak ngeri ya, tapi ya udahlah. Toh itu bagian dari gimmick juga sih kalau yang ini, jadi saya kayak udahlah. Cuman emang aneh aja kalau kata saya, tapi normal. Oke, match kedua Braun Breaker jadi Intercontinental Champion yang baru ngalahin Sami Zayn. Saya jujur lebih suka yang di Money in the Bank ya, bukan karena Sami yang menang, tapi karena matchnya aneh aja. Bagus sebenarnya, bagus bagus. Tapi ya gitu, nggak terlalu ini aja. Saya nggak impress aja, kayak ini sebenarnya bisa bikin lebih bagus lagi gitu. Daripada cuman sekitar 5 menit doang, kayak Sami itu kayak lemah gitu. Padahal kemarin kan ngalahin Braun ya, itu aja. Tapi congrats buat Braun, bisa menang, bisa jadi champion yang baru. Terus yang ketiga, LA Knight ngalahin Logan Paul ya, bagus lah. Ini keren, ini keren. Sebenarnya yang keren siapa? Logan Paul ya pak. LA Knight sih keren, tapi ya jujur saya lebih impress sama Logan Paul karena apa? Dia berhasil ya, ada move-move yang menurut saya luar biasa, dan ini kan jarangnya di WWE gitu. Ini jangan ada yang bilang, bang di AEW banyak bang, atau bang di New Japan banyak bang. Saya kan nonton. Kalau New Japan saya nonton ya, meskipun udah mulai jarang juga karena emang gak ada waktunya. AEW meskipun saya nggak nonton, tapi saya tahu gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, tapi kan ini WWE. WWE agak lain pak, jadi harus reda ngalem gitu ya komennya. Jadi kalau ada yang gini ya bagus-bagus. Jujur aja, buat yang ini bagus sih. Meskipun saya tanpa pakai perbandingan di tempat lain gitu ya, tapi buat di WWE yang ini Logan Paul bagus. Oke, mantep. Terus juga si LA Knight juga saya penasaran nanti dia bakal feud-nya seperti apa. Kalau Braun kayaknya masih nyambung sama Sami atau Ilya, mungkin Ilya Dragunov.
Mungkin feudnya masih di situ-situ aja. Tapi buat LA Knight saya masih cukup penasaran. Dia nggak mungkin lawan Logan Paul buat waktu dekat ini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih emang Logan Paul bakal minta rematch ya. Tapi kalau saya sih mikirnya LA Knight ya bakal feud baru gitu. Entah mungkin Andrade, entah mungkin Carmelo atau siapa. Ya saya pengennya sih LA Knight lawan superstar yang lagi naik aja di SmackDown. Congrats buat LA Knight berhasil jadi US Champion yang baru. Oke, ini Nia Jax ngalahin Bailey. Ya, ini udah cukup expect sih. Saya expect kalau yang ini Nia bakal menang. Toh nanti saya kepikirannya adalah Tiffany Stratton berkhianat dan cash in ke Nia Jax gitu. Cuman kapan waktunya saya nggak expect lebih dari itu. Sekarang saya expectnya SummerSlam ini Tiffany Stratton cash in, dia menang. Saya mikirnya kayak gitu, tapi ternyata enggak. Nia Jax ya tetap menang dan ya udah. Tapi toh menangnya juga kan karena diganggu si Tiffany ya. Jadi gimana ya? Bisa dibilang si Bailey juga ini sih bukan abis ya, masanya lebih ke kayak ya buat penyegaran aja kita kasih ke challenger yang lain. Dan dalam hal ini kan Nia Jax yang menang ya, jadi bagus lah. Ya congrats buat Nia Jax. Saya nggak tahu dia bakal lawan siapa. Mungkin ada lawan-lawan baru kayak Michin atau Naomi ya, bisa aja. Atau mungkin kita mulai naikin Jade Cargill gitu ya di situ di SmackDown itu nanti. Penasaran aja sih, nanti kita lihat Nia lawan siapa ya. Congrats buat Nia Jax ya, sekali lagi karena telah menjadi champion yang baru ya. Berikutnya Drew McIntyre. Drew lawan CM Punk ya. Drew yang menang, bagus. Matchnya bukan ya, kalau misalkan teman-teman suruh komen, ya ini aki-aki udah boyot lah, ngapain tanding. Saya sih dari awal juga udah mikir, alah sih nonton CM Punk ceria-ceria aja guys, gak usah yang aduh kayak ya sih. Emang saya juga bisa ngarep lebih dari CM Punk gitu, kayak ya ada match, ada sequence lah, minimal ada sequence, tapi kan nggak ada. Matchnya kayak deliver move biasa aja, nggak terlalu banyak yang wah yang heboh gitu. Paling yang agak tolol tuh waktu CM Punk ngamuk sama Seth Rollins ya, gara-gara diingetin gitu sama si Seth Rollins tuh nggak cuma bukan tentang lo ya, fokus sama match lo gitu ya. Si Seth Rollins ngomong gitu, fokus sama match lo, masa lalu bukan masalah gua kan di sini jadi wasit gitu, dengerin kata gua kayak gitu kan. Itu kan si Seth Rollins dia ngomong gitulah ya, pakai bahasa Inggris gitu, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kayak saya tadi. Cuman tiba-tiba setelah ngomong not everything is about you, ada kata-kata kasarnya ya, jadi saya nggak mau nyebut. Si Empang ngamuk di KTS Seth Rollins. Ternyata Drew McIntyre memanfaatkan momen dengan low blow dan menang. Waduh, saya sih udah expect kayak pasti endingnya bakal ada screw over rules yang kayak gitu. Cuma di sini saya nggak nebak siapa yang menang karena saya nebaknya yang penting seru aja dulu. Dan ternyata Drew yang menang. Oke, congratulations buat Drew. Dan ya, kata Drew, feud-nya sudah selesai. Jadi dia nggak akan ada tuh yang namanya nantang-nantang CM Punk dan lain sebagainya, itu udah beres selesai. Dia mungkin fokus sama World Champion dalam hal ini kan. Kita akan bahas di bagian berikutnya ya, yaitu Damian Priest dikalahin Gunther gara-gara diganggu Finn Balor. Ya, saya nggak tahu arahnya Judgment Day kemana. Mungkin Damian lawan Finn, atau mungkin Damian ditendang dari Judgment Day dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi saya sih kayak ya emang Damian Priest bakal kalah sih sama Gunther gitu. Orang-orang pada pengen Damian Priest retain gitu, gara-gara dikatain street trash itu. Tapi saya justru malah makin yakin kalau Gunther yang akan menang. Dan ya, congrats Gunther, retain lagi, and new WWE World Heavyweight Champion. Congrats Gunther. Saya senang sekali Gunther bisa menang di match itu ya. Karena kita butuh Gunther, karena WWE butuh Gunther sebagai champion, World Champion lebih tepatnya, di Bash at Berlin. Bash at Berlin itu nanti ya 4 minggu dari sekarang, akhir Agustus ya. Berarti tanggal berapa? 31 kalau nggak salah ya. Pokoknya akhir Agustus, Bash in Berlin kan. Dan yang match terakhir, Cody Rhodes retain
lawan Solo Sikoa. Ya, ini match Bloodline Rules as always agak ketebak ya, akan ada interference sana sini. Kalau Solo pasti Bloodline yang turun tangan, kalau Cody Kroni yang turun tangannya, kawan-kawannya lah lebih tepat. Ya kan Cody match pertama kan entrance Solo biasa ya, Solo entrance biasa. Terus Cody itu nanti kan ditemenin dulu sama Arn Anderson kan. Bukan dia temenin sama Pharaoh ya, anjingnya itu. Terus nanti ketemu sama Arn Anderson ya, mentoring dan lain sebagainya gitu. Ya, so good to see Mr. Double A back in WWE. Saya senang sih liatnya gitu. Terus maju dan dia ganti baju pakai robe-nya yang biasa dia pakai itu. Terus dia masuk dan match lawan Solo dan lain sebagainya. Ya, progresnya sih nggak terlalu spesial karena kalau kata saya sih ini bisa bilang jauh dari pas match lawan AJ Styles, pas match lawan Logan Paul itu udah cukup jauh. Bahkan lawan Roman Reigns pun jauh gitu kalau kata saya. Cuman match lawan Solo ini memang ya bisa dibilang nggak bisa dibilang jelek-jelek amat. Toh Solo juga kayaknya sih saya ngelihat Solo tuh cukup demam panggung ya, karena apa? Sinerginya langsung gede nih sekarang. Langsung World Champion, Undisputed WWE Champion. Yang mana ya gak bisa dipandang remeh juga, Pak. Dan endingnya apa? Si Solo kan udah mulai tuh gangguan-gangguan tuh GOD ya, Guerrillas of Destiny sama Tongaloa ya. Saya jujur agak aneh kenapa namanya Tongaloa kan? Enggak Tangaloa aja gitu, kayak waktu zaman di New Japan ya. Kenapa harus Tongaloa? Jadi nggak enak bacanya, Pak. Sumpah. Jadi mulai ganggu lah, terus datang Kevin Owens, terus datang Randy Orton. Dan ternyata belum nih, Bloodline belum full power karena belum datang si Jacob Fatu kan. Jacob Fatu datang, Cody dihabisin. Ternyata Jacob Fatu cedera. Ya ini nggak tahu real apa enggak ya. Tapi nanti kita pantau aja. Mudah-mudahan tidak real. Nah, Solo udah mau nyerang, tiba-tiba datang the expected one ya. As always, the original tribal chief Roman Reigns, dia return dan spear Solo. Toh kemarin kan si Solo nantang ya, Roman Reigns kalau mau nyari masalah, kamu harus tahu nyari kemana. Kamu udah tahu harus nyari kemana. Gila. Ini saya jadi penasaran karena katanya si Bloodline itu, ini kata siapa ya, saya lupa kata siapa, kata Rikishi kalau nggak salah, kata siapa gitu. Jadi Bloodline itu the entire story itu 3 part katanya. Ini baru part kedua. Jadi part pertama itu adalah sampai ke Roman Reigns kalah. Kalah dari Cody ya lebih tepatnya. Itu baru part pertama. Kita belum masuk ke part kedua. Nah sekarang part keduanya. Part keduanya adalah seperti ini. Saya nggak kebayang Roman Reigns lawan Solo itu nanti bakal kayak gimana. Karena katanya kita bakal ketambahan fatu-fatu lainnya. Ketambahan orang Samoa ya lebih tepatnya. Yaitu Hikuleo. Ya Hikuleo sebenarnya tongan ya. Tapi whatever lah. Kita sebut saja bagian dari storyline Bloodline ini. Karena katanya Hikuleo akan masuk dan menunggu waktu saja untuk debut. Seperti Jacob Fatu kayaknya. Karena Jacob Fatu tuh udah dikontrak dari WrestleMania, Pak. Sebelum WrestleMania itu dia udah dikontrak. 1 minggu 2 minggu sebelum WrestleMania itu dia udah dikontrak. Tapi memang baru debutnya pas udah Clash at the Castle. Ya udah itulah ya, pokoknya dia baru debut kan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana storyline-nya akan berlanjut nih? Apakah Solo itu memang ambisinya yang dia pengen jadi leader Bloodline? Apakah karena ada yang merasuki, yang mempengaruhi ya lebih tepatnya, dan lain sebagainya? Nah ini kita harus menunggu di waktu-waktu yang akan datang. Toh yang saya pengen lihat tuh sebenarnya Paul Heyman ya. Paul Heyman kan terakhir di Powerbomb ya, biar absen tuh dengan keadaan mukanya udah lusuh. Udah itu one of the best story ya, si Paul Heyman ya. Nah sekarang pertanyaannya, Paul Heyman bakal mihak siapa? Of course mihaknya Roman Reigns ya, tapi maksudnya Roman Reigns bakal kayak gimana? Nah itu yang saya pengen lihat. Kita harus menunggu di bagian-bagian berikutnya ya, mudah-mudahan sih bisa lebih menghibur lagi gitu ya. Karena next pay-per-view Best in Badland kemungkinan bakal ada match yang lebih gede juga. Ya matchnya mungkin cuma 5. Asal cuma 5 mungkin 6. Tapi kita masih penasaran dan kita akan menunggu match-match berikutnya, pay-per-view berikutnya, premium live event berikutnya dari WWE. Karena apa?
Jujur, SummerSlam tahun ini vibes-nya lebih wah dan lebih keren. Karena jujur aja, promo dari Triple H. Orang mungkin akan bilang Triple H selfish atau apa, tapi man, ini he deserves it gitu. Dia layak untuk mendapatkan itu kalau kata saya. Karena apa? Toh penonton suka. Kalau penonton suka sih nggak apa-apa. Masalahnya kan kalau misalkan penontonnya nggak semuanya suka, tapi dipaksain buat tetap ada itu. Karena seakan-akan kayak, ya kan saya yang punya lapak, saya punya ini. Buat apa? Ini saya nggak nyindir siapa-siapa ya, cuman ya kalau misalkan tersindir nggak usah dibelain Pak. Kalian bukan dibayar sama dia juga, beneran dah. Ya itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau yang mau komen soal SummerSlam tahun ini gimana, atau mau kasih ide dan lain sebagainya, silakan tulis di komen. Jangan lupa like dan share jika video ini bisa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikut. Sekian.